Krisis ekonomi ibarat badai yang menerpa kapal di tengah lautan. Tanpa persiapan dan perubahan arah, kapal bisa tenggelam. Demikian pula hidup kita, perlu penyesuaian agar tetap bertahan. Hari ini saya ingin berbagi tentang apa yang harus kamu ubah dalam hidupmu saat krisis ekonomi. Simak videonya sampai selesai. Kadang bukan karena kita malas, tapi karena terlalu lama menahan lelah yang tidak pernah dimengerti orang lain. Hidup terus berjalan, tapi hati kita diam-diam goyah. Apalagi saat krisis datang dan segalanya terasa semakin berat. Data menunjukkan daya beli masyarakat Indonesia terus menurun sejak akhir 2024. Kalau kamu sedang merasa seperti ini, sudah saatnya menata ulang cara kita bertahan. Yang pertama, evaluasi dan kurangi pengeluaran. Saya pernah duduk berdua dengan sahabat saya. Ia terlihat diam, tapi matanya menyimpan banyak rasa. Saat itu ia baru saja kehilangan pekerjaan dan kami mulai bicara soal caranya bertahan hidup. Bukan hal besar yang ia ubah, katanya, tapi hal-hal kecil yang dulu terasa biasa saja. Ia mulai mencatat semua pengeluaran, bahkan uang Rp1.000 pun tidak luput dari catatannya. Saya teringat betapa seringnya saya sendiri menganggap remeh pengeluaran kecil. Langganan aplikasi yang tidak lagi saya gunakan, kopi di luar rumah yang jadi kebiasaan, makan di tempat yang mahal hanya karena malas memasak. Lalu saya mulai mencoba mengubahnya. Bukan karena pelit, tapi karena ingin sadar bahwa setiap rupiah punya arah dan akibat. Mungkin kamu juga pernah merasa penghasilanmu cukup, tapi tabungan tetap saja tidak bertambah. Coba perhatikan kemana uangmu mengalir, karena seringkali kita tidak perlu bekerja lebih keras, tapi cukup lebih sadar. Seperti kata Warren Buffett, jangan menabung dari sisa belanja, tapi belanjalah dari sisa tabungan. Yang kedua, pengembangan sumber pendapatan. Saya jadi teringat kutipan dari buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Dalam salah satu bagiannya, ia menulis, keamanan finansial tidak datang dari besarnya pendapatan, tapi dari kestabilan aliran pendapatan itu sendiri. Kalimat ini menampar saya saat pertama kali membacanya. Karena jujur, dulu saya terlalu bergantung pada satu pekerjaan tetap. Saya pikir selama gaji saya lancar setiap bulan, hidup akan baik-baik saja, tapi hidup tidak selalu stabil. Dan ketika guncangan ekonomi datang, saya baru sadar bahwa satu kaki saja tidak cukup untuk berdiri di tengah badai kehidupan. Sejak saat itu, saya mulai berpikir ulang tentang bagaimana saya mencari penghasilan. Saya tidak langsung membuka usaha besar atau pindah karir. Saya hanya mulai dari hal kecil, menjual makanan ringan yang biasa saya buat untuk keluarga, membuat kelas daring sederhana di akhir pekan, dan menulis untuk proyek-proyek kecil. Tidak semua berjalan mulus, tapi satu hal yang pasti, saya merasa lebih aman karena tidak menggantungkan semuanya pada satu tali yang sama. Jika kamu sedang berada di titik yang sama, bertahan dari satu gaji, satu sumber, satu harapan, tidak salah, tapi bisa jadi berisiko jika satu hal itu tiba-tiba hilang. Coba pikirkan apakah ada potensi kecil dalam dirimu yang selama ini terabaikan? Mungkin hobi yang bisa dijadikan jasa, keahlian yang bisa kamu ajarkan, atau ide sederhana yang bisa menghasilkan tambahan. Karena dalam hidup yang penuh ketidakpastian, memiliki lebih dari satu sumber pendapatan bukan soal serakah, tapi soal bersiap. Sudahkah kamu mulai memikirkan cara untuk berdiri dengan lebih dari satu pijakan? Yang ketiga, tingkatkan dana darurat. Bayangkan kamu berada di dalam sebuah hutan bernama lembah dari depan. Tempat hidup dua hewan yang sangat berbeda, seekor semut bernama Raka dan belalang bernama Gita. Raka adalah semut kecil yang sabar dan penuh perhitungan. Setiap hari ia hanya mengambil sedikit makanan, lalu menyimpannya di dalam lubangnya. Ia tidak pernah terburu-buru, tapi juga tidak pernah berhenti. Bahkan saat hujan deras turun atau panas menyengat, Raka tetap berjalan pelan, membawa satu butir biji ke tempat simpanannya. Aku tidak tahu kapan musim paceklik datang, katanya. Tapi aku tahu, aku harus siap. Kita sang belalang. Justru sebaliknya, ia bernyanyi sepanjang hari dan menikmati apapun yang bisa ia raih saat itu juga. Untuk apa repot-repot menyimpan? Ucapnya, hidup ini harus dinikmati sekarang. Ia menertawakan kerja keras Raka dan merasa hidupnya lebih bebas. Namun ketika musim dingin tiba, makanan sulit ditemukan, kita kelaparan dan kedinginan.
sementara Raka tetap tenang di dalam lubangnya. Cukup dengan apa yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit selama ini. Saya pernah merasa seperti kita. Merasa penghasilan hari ini cukup, lalu menghabiskannya begitu saja. Tidak berpikir bahwa ada masa-masa ketika hidup bisa berubah dalam sekejap. Tapi kini saya belajar lebih baik menabung sedikit-sedikit dengan sabar daripada panik dan tidak punya apa-apa saat badai datang. Coba kamu pikirkan, selama ini kamu lebih sering menjadi Raka atau kita? Apakah kamu sudah menyisihkan dana darurat meski hanya 1.000 atau 2.000 rupiah setiap hari? Hidup selalu membawa kejutan, tapi kamu bisa memilih apakah ingin menyambutnya dengan panik atau dengan kesiapan yang kamu bangun pelan-pelan, seperti semut kecil yang sabar tapi cerdas. Yang keempat, investasi pada diri sendiri. Sekarang ini ada satu tren yang semakin kuat dan sulit untuk diabaikan, yaitu gelombang pembelajaran digital. Di media sosial, kamu bisa melihat banyak orang membagikan kisah mereka yang sukses belajar desain, copywriting, atau bahkan data analis hanya dari kursus daring berbiaya terjangkau. Platform seperti Coursera, Skillshare, atau bahkan pelatihan gratis dari pemerintah mulai jadi pilihan banyak orang untuk bertahan dan tumbuh. Saya juga sempat ragu, merasa sudah terlalu terlambat untuk belajar hal baru. Tapi saat saya mencoba satu kelas pemasaran digital, saya sadar ini bukan soal menjadi ahli instan, tapi soal membuka pintu. Dari satu kelas itu, saya jadi bisa membantu teman menjalankan usaha online-nya, dapat penghasilan tambahan, dan yang lebih penting, percaya lagi pada kemampuan diri sendiri. Jika kamu hari ini sedang berada dalam tekanan ekonomi, lihat sekelilingmu, banyak keterampilan baru yang bisa dipelajari tanpa harus meninggalkan rumah. Tren ini bukan lagi untuk mereka yang punya waktu, tapi untuk siapapun yang mau bergerak keluar dari pola lama. Masihkah kamu bertahan dengan cara lama yang sama, berharap hasil yang berbeda? Orang yang berhenti belajar akan menjadi tua, terlepas dari usia sebenarnya, kata Henry Ford dalam bukunya. Inilah saatnya kamu mengubah arah, bukan dengan modal besar, tapi dengan keberanian untuk belajar ulang dan membuka diri terhadap dunia yang terus bergerak. Yang kelima, jaga kesehatan fisik dan mental. Ada satu pemikiran dari filsuf Yunani kuno, Epictetus, yang sampai hari ini masih tertanam kuat dalam benak saya. Ia berkata, bukan hal-hal di luar diri kita yang mengganggu, tetapi cara kita memandangnya. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kebenaran yang dalam. Banyak dari kita hari ini terlalu sibuk melawan dunia luar, tanpa menyadari bahwa kekuatan sebenarnya justru terletak di dalam. Saya pernah mengalami masa ketika semuanya terasa berat, ekonomi tidak pasti, pekerjaan tidak stabil, dan hati terasa sesak. Tapi justru saat tubuh lelah dan pikiran penuh beban, saya mulai mengerti pentingnya merawat diri. Bukan egois, tapi menyadari bahwa saya tidak bisa menyelamatkan apapun jika diri saya sendiri ambruk lebih dulu. Kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan jiwa yang tidak mudah goyah. Itu juga bagian dari kekuatan sejati. Seorang pemikir besar Jerman pernah menulis, dia yang memiliki alasan yang kuat untuk hidup akan mampu menanggung hampir semua bentuk penderitaan dalam hidupnya. Maka saya pun belajar memberi ruang bagi diri sendiri dengan tidur cukup, berjalan pagi, atau sekedar menarik napas panjang tanpa rasa bersalah. Jika kamu hari ini sedang berjuang dan tanpa sadar kamu sudah terlalu lama memaksakan diri untuk terus kuat, tapi seperti pohon yang tumbuh tinggi karena punya akar yang sehat, kamu pun perlu merawat tubuh dan batin kamu agar tetap tegak berdiri saat angin datang. Coba kamu renungkan, apakah selama ini kamu memberi waktu untuk menjaga tubuhmu, menenangkan pikiranmu, dan menyentuh kembali hatimu? Ingat, dalam dunia yang penuh tekanan, menjaga kesehatan bukan hanya kebutuhan, ia adalah bentuk penghargaan tertinggi kepada diri sendiri. Saya percaya krisis bukan hanya tentang kehilangan, tapi juga tentang menemukan kembali apa yang selama ini kamu abaikan. Kadang yang kamu butuhkan bukan jawaban besar, tapi keberanian untuk mulai dari langkah kecil yang baru. Seperti kata Viktor Frankl, ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Sekarang saatnya kamu berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan bertanya, apakah arah hidupku masih selaras dengan harapan yang dulu pernah aku jaga? Apa yang bisa aku ubah bukan nanti, tapi hari ini? Karena perubahan tidak menunggu dunia membaik,
Ia mulai ketika kamu memutuskan untuk bergerak meski pelan tapi penuh kesadaran. Dan ingat, tidak ada langkah kecil yang sia-sia jika kamu melangkahkannya dengan hati yang sungguh-sungguh. Jika video ini membuat kamu tergerak untuk mulai berubah, jangan simpan sendiri pesannya. Tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Bagikan kepada mereka yang kamu sayangi, siapa tahu langkah kecilmu hari ini menginspirasi perubahan besar dalam hidup orang lain.